Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bagian daripada building skill on managerial. Bagian yang pertama mengenai peran manajer penyebab perusahaan sehat. Tentu teman-teman manajer harus memahami makna dan esensi daripada apa yang disebut dengan perusahaan sehat. Perusahaan sehat itu sangat terlihat bahwa seluruh anggota di dalam perusahaan tersebut happy lahir dan batin, termotivasi kerjanya, dan ini terlihat dalam melakukan pekerjaan. Dia melakukan dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Yang kedua adalah bisa dilihat juga bahwa perusahaan sehat adalah perusahaan yang dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, serta adanya gangguan internal maupun eksternal. Misalnya ribut-ribut masalah perang dagang Cina dan Amerika, tetap jalan perusahaan itu karena fundamental organisasinya kokoh, kompak, dan solid. Yang ketiga adalah perusahaan sehat adalah perusahaan di mana memiliki kemampuan memenuhi kewajiban secara finansial di dalam melaksanakan operasinya dengan stabil. Dan kemudian perusahaan yang sehat itu bisa terlihat dalam menjaga kontinuitas perkembangan bisnisnya dari waktu ke waktu. Jadi 4 hal tersebut sebagai indikator perusahaan itu sehat. Nah, menjadi pertanyaan, apakah setiap orang di dalam perusahaan Anda memiliki keinginan dan kebutuhan tersebut menjadikan perusahaannya itu sehat? Menjadikan perusahaannya sehat. Sahabat, untuk menjadikan perusahaan sehat, persyaratannya adalah ekosistem perusahaannya. Yang saya maksud ekosistem perusahaannya adalah BOD, manajer, dan staff di dalam ekosistem perusahaannya memahami perannya, mampu memahami perannya di dalam melakukan pekerjaan. Itu adalah persyaratannya. Saya akan membahas yang pertama, apa peran BOD? Apa peran BOD? Peran BOD itu simple. Hanya 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ngangguk, menyetujui. Yang kedua, nggedek, tidak menyetujui. Yang ketiga adalah ngasih, memberi. Yang keempat adalah ngampleng atau memukul, artinya menghukum. Itu adalah peran BOD secara filosofinya. Tetapi apa aplikasi BOD di dalam tugas sehari-hari? Semua orang harus tahu bahwa BOD itu perannya adalah menetapkan tujuan perusahaan. Yang pertama itu peran BOD. Yang kedua, memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengatur arah perusahaan. Yang keempat adalah lobbyis, melakukan lobby-lobby di luar untuk perusahaannya. Yang kelima yang paling penting, tidak terlibat dalam sehari-hari untuk masalah operasional harian. Itu adalah peran BOD. Nah, kalau ekosistem itu memahami peran BOD, yang kedua yang saya ingin bahas adalah peran manajer. Apa peran manajer? Karena ini sangat fundamental untuk menjadikan perusahaan itu sehat. Peran manajer adalah membuat dan mengusulkan strategi untuk menciptakan value atau untuk menciptakan nilai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu adalah peran manajer. Nah, apa yang harus dilakukan oleh manajer? Pertama, menentukan target objektif per tim. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah memberikan direction
dengan menjelaskan strategi dan taktik yang harus dilakukan oleh anggota timnya. Yang ketiga, menentukan staf yang akan melakukan pekerjaan. Yang keempat, melakukan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan yang harus dicapai. Kontrol, sekali lagi kontrol. Itu adalah salah satu peran yang penting bagi seorang manajer. Nah, bagaimana peran daripada staff atau frontliner di dalam ekosistem perusahaan Anda? Peran staff atau frontliner adalah mengimplementasi strategi dengan memberikan value, dengan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membuat pelanggan puas. Itu adalah peran frontliner atau staff. Jadi, teman-teman, ekosistem perusahaan, BOD, manajer, dan staf, kalau mampu memahami perannya, kalau paham betul makna esensi perannya, ini akan menjadikan perusahaan sehat. Menjadikan perusahaan sehat. Oleh sebab itu, saya ingin menggarisbawahi, di dalam ekosistem perusahaan yang paling penting adalah perannya manajer, yaitu bagaimana membuat strategi dan taktik untuk menciptakan value ke perusahaannya bisa memuaskan pelanggan. Strategi taktik yang nanti diusulkan kepada BOD untuk disetujui dan diimplementasi oleh staf untuk diimplementasi dengan benar supaya menghasilkan uang untuk perusahaannya. Itulah peran manajer, adalah membuat strategi dan taktik untuk perusahaannya supaya bisa mendatangkan uang sebagai penyebab perusahaan sehat. Sampai bertemu lagi di seri yang kedua.